Duit sedekah itu Bapak kemanain? Hotman Paris ikut naik darah, akhirnya ngaku paksa jamaah sedekah. Yusuf Mansur malah pamer punya klub bola di Eropa. Beberapa waktu terakhir jagat maya dihebohkan dengan video Yusuf Mansur marah-marah. Ia bahkan sampai menggebrak meja dan berteriak di depan kamera yang merekam aksinya. Di momen itu Yusuf Mansur juga menyebut dirinya membutuhkan uang 1 triliun. Sontak video itu pun viral dan membuat ayah Wirda Mansur jadi bulan-bulanan netizen. Namanya juga sempat menjadi trending topik di Twitter. Yusuf Mansur diduga melakukan pemaksaan sedekah pada jamaah yang menghadiri pengajiannya. Bahkan nominal sedekahnya pun ternyata sudah ia tentukan dan hal itu menuai kontroversi publik. Hingga baru-baru ini kembali beredar video di mana Hotman Paris pun ikut geregatan mendengar pengakuan Yusuf Mansur soal uang sedekah. Termasuk pengakuan tentang kemana larinya uang dari jamaah itu. Hadir di acara Hotman Paris Show pada tanggal 23 Desember tahun 2021 lalu, Yusuf Mansur membuat pengakuan di depan sang pengacara kondang. Awalnya Melanie Ricardo nampak mempertanyakan isu yang beredar soal Yusuf Mansur kerap memaksa jamaah sedekah saat menggelar pengajian. Ustaz boleh luruskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa ceramahnya Ustaz itu selalu meminta jamaah untuk bersedekah tapi dengan cara agak sedikit memaksa. Nah, seperti apa yang sebetulnya? Tanya Melanie. Jadi saya ini ceritanya bosen jadi orang miskin, susah. Enggak enak banget jadi orang miskin. Kemudian dikenalkan dengan ilmu sedekah, ucap Ustaz Yusuf Mansur. Bosan jadi orang miskin. Gak enak jadi orang susah. Kayaknya semua deh, sahut Hotman Paris sembari tertawa. Bosen jadi orang susah, apa hubungannya Ted? Cecar Melanie Ricardo. Yusuf Mansur lantas mengenang masa dirinya harus hidup susah dengan berdagang es, namun tak pernah berhenti untuk sedekah. Sampai akhirnya saya bisa beli salah satu klub sepak bola, kata Yusuf Mansur. Bapak beli klub bola? Yang mana itu? Tanya Hotman tak percaya. Iya bang, klub bola di Eropa di Polandia tempat Egy Maulana Fikri pemain bola Indonesia, main bola yaitu Lechia Gdansk, jelasnya. Saya mikir gila ya ilmu sedekah akhirnya saya pencet terus bam, saya injak terus sampai kemudian akhirnya dibukalah rizki sama Allah, tambahnya. Merasa dirinya bisa sukses berkat sedekah, Yusuf pun mengakui dirinya sering memaksa jamaah untuk sedekah agar terbebas dari hidup susah. Nah saya kalau lihat orang susah itu saya kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah kalau lu enggan dipaksa berhenti lu akan celaka, kata Yusuf Mansur. Ini pemaksaan, saya lagi enak ini lampu merah, enggak bisa lampunya sudah hijau harus jalan, sambungnya. Kita kan gurunya bukan guru renang, kalau gue guru renang ya gue paksa renang lah ya, kalau guru masak gue paksa masak, nah gue lagi ngajar sedekah ya gue paksa sedekah, tambahnya. Ayah Wirda Mansur itu lantas mengatakan banyak orang yang salah paham dengan maksudnya memaksa sedekah. Bahkan malah menudingnya menikmati uang sedekah yang terkumpul dari jamaah pengajiannya. Nah di sini yang rancunya orang menuduh saya memakan duit sedekah padahal dari dulu saya nggak pernah makan duit sedekah, dari dulu saya makannya nasi, kata Yusuf Mansur. Mendengar penjelasan Yusuf Mansur, Hotman Paris pun menanyakan kemana uang sedekah itu dialokasikan. Jadi duit sedekah itu Bapak kemanain? Tanya Hotman Paris. Yaitu terserah panitia yang punya acara yang ngundang saya, jawab Yusuf Mansur. Tak main-main, Yusuf Mansur bahkan berani berjanji akan berhenti menjadi ustaz jika terbukti menyelewengkan uang sedekah. Ia juga meminta orang-orang yang merasa dirugikan olehnya untuk melaporkan pada Hotman Paris di Kopi Joni. Nih buat semua yang pernah ngundang saya dari tahun 99 sampai 2021, nih bila ada, 1 saya pasang tarif, 2 saya bawa duit Anda, 3 uang sedekahnya saya gondol, ucap Yusuf. Dah ke Kopi Joni, kalau bener saya langsung berhenti deh gue jadi ustaz. Ngapain sih bawa-bawa duit orang, tegasnya. Hotman dan Melanie yang mendengar ucapan Yusuf kompak terdiam membisu. Secara tersirat Yusuf membantah dirinya memaksa orang sedekah untuk kepentingan pribadinya. Saya bosan jadi orang miskin. Yusuf Mansur akhirnya ngaku alasan paksa sedekah jamaah pengajian padanya, uangnya dipakai begini. Miskin gak enak. Kelakuan Ustadz Yusuf Mansur tengah jadi perbincangan di mana-mana. Apalagi setelah video dirinya marah-marah mencari uang 1 triliun jadi viral di media sosial. Kasus Paytren ini memang belum kunjung selesai.
Malah video-video lama Yusuf Mansur saat sedang khotbah pun jadi viral karena dianggap janggal. Mulai dari naik pesawat 1000 kali dalam setahun sampai biaya untuk pesantren yang mencapai 10 miliar untuk satu pesantren. Kali ini wawancaranya dengan Hotman Paris lagi-lagi jadi viral. Pasalnya, ia mengaku bosan jadi orang miskin saat ditanya kenapa memaksa jamaah pengajian untuk bersedekah. Wah, kok bisa begitu ya? Simak selengkapnya yuk. Wawancara itu terjadi saat Ustadz Yusuf Mansur jadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show yang tayang tanggal 23 Desember tahun 2021 silam. Pada saat itu, ia datang ke sana untuk menjelaskan kasus yang menimpanya. Bukan takut, Yusuf Mansur malah semakin menantang orang-orang yang disebutnya melaporkannya. Kemudian Melanie Ricardo menanyakan soal kebiasaan Yusuf Mansur yang memaksa jamaah untuk bersedekah. Ustaz boleh luruskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa ceramahnya Ustaz itu selalu meminta jamaah untuk bersedekah tapi dengan cara agak sedikit memaksa. Nah seperti apa yang sebetulnya? Tanya Melanie. Tak diduga, jawaban Yusuf Mansur adalah karena bosan miskin. Saya ini dulu bosan jadi orang miskin, bosan jadi orang susah, nggak enak banget jadi orang miskin, jawabnya. Kayaknya semua orang, deh. Sahut Hotman. Apa hubungannya tuh, Ted? Tanya Melanie lagi. Ternyata Ustadz Yusuf Mansur mempelajari ilmu sedekah. Ia sendiri sudah mempraktikkannya dan hidupnya pun berkembang dari tukang dagang es sampai bisa membeli salah satu klub bola di Eropa. Dikenalkanlah dengan ilmu sedekah. Mulai dari saya dagang es di terminal sampai kemudian saya bisa beli salah satu klub bola di Eropa, ujarnya. Yang mana tuh? Tanya Hotman sedikit bingung. Polandia, tempat Egy Maulana Fikri main bola. Kita sama dia, sahamnya kecil, katanya lagi. Ternyata saat berdagang es itu ia menyedekahkan dagangannya. Tak disangka, bukan berkurang uangnya justru bertambah. Akhirnya ia menyedekahkan semua miliknya hingga dibukakan pintu rezeki. Saya belajar menyedekahkan 5 dari 70 kantong plastik. Malah bawa duitnya malah Rp55.000. Ketika saya hitung-hitung bener juga. Hari kedua saya sedekahin sama termos-termosnya, jadi gerobak. Saya sedekahin lagi, saya kerja sama PBB dibayar Rp50.000 per hari. Saya mikir gila ya ini ilmu sedekah, nah disitulah saya dibuka pintu rezeki, ujarnya lagi. Makanya akhirnya dia selalu memaksa jamaah kajian untuk bersedekah karena ia tahu betul manfaat dari sedekah itu. Menurutnya, yang namanya sedekah itu harus dipaksa karena kalau tidak, maka tidak akan ada kemauan dari diri kita. Bagaimana menurut Anda? Saya butuh duit Rp1 triliun, viral video Ustaz Yusuf Mansur marah-marah sampai gebrak meja, emosi memuncak bahas Paytrend. Saya ngamen, ngasong demi siapa? Ustaz Yusuf Mansur tengah menjadi sorotan publik usai videonya viral di jagat maya yang terlihat emosi marah-marah bak murka karena aksus Paytrend yang menjeratnya. Diduga video tersebut merupakan video lawas, namun baru kini ramai dibicarakan di media sosial. Pada video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur mengaku butuh banyak dana. Hal ini dimaksudkannya untuk menyelamatkan perusahaan Paytrend miliknya. Rekam jejak video tersebut masih ada hingga diupload ulang oleh sejumlah pengguna sosial media. Diduga, video yang beredar tersebut merupakan potongan video sambutan Ustaz Yusuf Mansur dalam sambutan acara Sewindu Paytrend. Netizen banyak memberikan tanggapan terkait video yang tengah viral tersebut. Dalam video yang beredar Ustaz Yusuf Mansur menceritakan kekesalannya kala ada yang membahas soal kasus Paytrend. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Ustaz Yusuf Mansur seakan ingin mengatakan jika banyak orang asal menjatuhkan tuduhan padanya. Emang kita lagi ngurusin saham itu ngurusin apa? Namun sayang, saat ditelusuri Tribun News, video tersebut telah dihapus dari sumber aslinya. Meski video aslinya telah dihapus, potongan video Ustaz Yusuf Mansur tersebut telah beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter @ardianpancaa, Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Di tengah dakwahnya tentang Nabi Musa, ia menyinggung soal kasus yang tengah menjeratnya. Emang kita masuk perusahaan sana, perusahaan sini emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Paytrend, kata Ustaz Yusuf Mansur dalam video viral itu. Puncak emosi Ustaz Yusuf Mansur. Ayah Winda Mansur itu menyinggung kebutuhan perusahaan yang mencapai triliunan.
Meski kesulitan untuk memenuhinya kebutuhan perusahaan, ia tak pernah merepotkan para investornya. Menurut Yusuf Mansur, tak semua yang ia kerjakan harus disampaikan ke para investor Paytrend. Ustaz Yusuf Mansur menjelaskan alasannya tak mau sembarangan menerima uluran tangan orang lain. Ia menilai hal tersebut justru bisa membuatnya makin terjerat masalah pelik. Saya butuh duit 1 triliun rupiah buat ngegedein Paytrend. Bisa. Mau Anda patungan? Petik 2. Kalaupun mau, saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini, sambung Ustaz Yusuf Mansur. Pendiri pondok pesantren Darul Quran tersebut mengaku sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sayang, upaya yang ia lakukan tidak membuahkan hasil yang sesuai harapan. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong demi siapa? Demi Anda semua, demi satu nama Paytrend. Ucap Ustaz Yusuf Mansur. Dengan tegas Ustaz Yusuf Mansur tak mau menerima suntikan dana dari investor manapun. Emosinya makin tak terbendung kala menyebutkan nominal uang yang ia perlukan untuk menyelamatkan perusahaannya. Nada bicaranya semakin tinggi, dan tangannya sampai menggebrak meja. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Ucap Ustaz Yusuf Mansur sambil menggebrak meja. Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Bukan saya, pungkas Ustaz Yusuf.